pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang karyawan pabrik tebu di Tulang Bawang tenggelam di embung saat mengambil galon yang jatuh ke embung. Oh, ini lagi nyabu. Kawanan perampok sopir truk di res area jalan tol di Lampung Selatan ditangkap saat sedang pesta narkoba. Sabunya. Ada di ini. Ada di kaca. Akibat miskin, kakak dan adik warga Tanjung Sedang, Bandar Lampung putus sekolah. Pengusutan korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung Senin siang memasuki sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Terdakwa Sahri Wansyah, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda uang 1 miliar rupiah. Vonis itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Sahri Wansyah dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, 2 terdakwa lain bernama Haris Fadilah divonis dihukum 4 tahun penjara dan Hayati dihukum 5 tahun penjara. Keduanya merupakan mantan pegawai Sahri Wansyah. Pada pembacaan putusan perkara, Ketua Hakim Lingga Setiawan menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah menkorupsi dana retribusi sampah yang merugikan negara lebih dari 7 miliar rupiah. Atas vonis itu, penasehat hukum ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk melakukan kasasi. Satu menyatakan terdakwa Sahri Wansyah sarjana ekonomi di Sunan Raden sebagai atas telah diberi jasa dan dihadirkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut bagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Yang dijatuhkan pidana pada terdakwa Sahri Wansyah sarjana ekonomi di Sunan Raden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Korupsi retribusi sampah itu terungkap setelah pemasukan asli daerah atau PAD tahun 2019 hingga 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup gagal mencapai target. Setelah diusut Inspektorat dan Kejatin Lampung mendapati selisih jumlah karcis retribusi sampah yang beredar dengan uang yang masuk ke kas daerah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Situasi setelah pembubaran massa yang menduduki lahan sengketa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Senin siang telah kondusif. Tidak ada lagi massa di lokasi. Sementara beberapa alat berat perusahaan PT BSA telah kembali beroperasi mengelola lahan yang sebelumnya dipersengketakan oleh warga. Harus sadar, paham bagaimana kita untuk mengurai konflik kepemilikan tanah itu, tim gabungan dari Pemkab dan PT BSA membuka posko Pokja di kantor Kecamatan Anak Tuha. Petugas mengimbau warga yang memiliki tanam tumbuh di lahan yang disengketakan segera melapor. Tanah itu diklaim masuk dalam HGU PT BSA dan pihak perusahaan akan mengganti kerugian tanam tumbuh warga. Alhamdulillah hari ini terbantu dengan adanya Pokja yang di Aula Kecamatan Anak Tuha terkait perbatasan tanah pribadi milik saya dengan PT BSA. Jadi dengan adanya Pokja ini sangat membantu kami masyarakat yang memiliki perbatasan dengan PT BSA agar tidak terjadinya miskomunikasi dan kesalahan eksekusi lahan. Yang punya wilayah Kebun Duren, Anak Tuha, Negara Haji Baru. Bahwasanya saya berterima kasih banget kepada tim Pokja telah membantu saya karena saya punya areal di tengah-tengah BW. Semuanya saya sakit.
Kasus sengketa lahan di Kecamatan Anak Tua itu terjadi antara warga 3 desa, yakni Desa Negara Aji Tua, Negara Aji Baru, dan Desa Bumi Aji, dengan perusahaan perkebunan sawit PT BSA. Warga mengklaim lahan seluas 900 hektar yang dikelola PT BSA merupakan tanah ulayat adat mereka. Sementara pihak PT BSA mengklaim lahan itu masuk dalam HGU mereka. Buntut konflik itu, warga dari 3 desa menduduki lahan yang disengketakan pada Kamis pekan lalu. Aksi warga itu kemudian dibubarkan polisi. 7 orang ditangkap dan belasan kendaraan disita. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Sungguh memprihatinkan, setelah hampir 10 tahun rusak parah, jalan penghubung antar dusun di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat belum juga diperbaiki. Setiap hari, warga melintasi jalan tanah dan berbatu sepanjang lebih kurang 5 km yang terjal dan curam. Jalan rusak ini berisiko menyebabkan kecelakaan bagi warga yang mengendarai motor. Para petani sulit mengeluarkan hasil panen mereka. Selain jalan rusak, sebuah jembatan di jalur ini ada yang ambrol dan belum diperbaiki. Minta dibenerin secara cepat gitu. Kasihan juga yang anak-anak yang bawa motor biar nggak jatuh gitu kan. Emang sering ada kejadian jatuh? Sering. Ini kan minggu kemarin di bawah gitu jatuh. Sudah berapa lama Bu jalan ini rusak seperti ini? Lebih dari 6-8 tahunan lebih lah. Mengajukan proposal? Sudah berkali-kali kami mengajukan proposal. Namun tidak ada respon ya Pak? Ya bukan tidak ada, tapi belum ada. Karena itu kan satu-satunya akses untuk masyarakat. Nah, jadi ya sangat sering terjadi kecelakaan. Yang mana kecelakaan motor yang utama. Mobil pun udah berapa kali terjadi mundur dan slip. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera memperbaiki jalan dan jembatan karena jalan ini juga penghubung ke tempat wisata Bawang Bakung. Tempat wisata alam itu kini sepi pengunjung dampak jalan yang buruk. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung dinobatkan sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 oleh Pemkot dan Bawaslu Bandar Lampung. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengawasan pemilu oleh masyarakat. Kampung ini akan jadi percontohan tertib pemilu yang bebas kampanye hitam seperti politik uang dan penyebaran berita bohong atau hoax terkait pemilu. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pemilu akan melibatkan warga tingkat bawah hingga Forkopimda. Tidak ada money politik, tidak ada hoax, karena tidak ada kebencian juga. Dan harapan kita Kota Bandar Lampung semuanya aman damai, pemilihan presiden dan juga untuk wakil-wakil rakyat. Harapan kita Kota Bandar Lampung harus bisa menjadi contoh. Kita berharap dengan itu, karena keterbatasan jajaran yang ada di Bawaslu Lampung, terutama di Kota Bandar Lampung, kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, stakeholder yang punya kepentingan di dalam kepemiluan ini untuk sama-sama mengawasi masyarakat sehingga nanti tercipta hasil pemilu yang demokratis dan damai. Dengan adanya Kampung Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Bandar Lampung berharap pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan jujur dan adil. Pemkot dan penyelenggara pemilu mengimbau masyarakat tidak golput pada pemilu mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.